Selamat siang, teman-teman, adik-adik, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Masih semangat ternyata ya. Langsung saja supaya waktunya tidak habis, terpotong. Saya akan langsung saja. Ini topiknya terutama untuk adik-adik yang remaja. Jadi adik-adik sekarang kan usianya sudah makin dewasa, makin menanjak, bertambah usianya, SMP dan SMA, ya, dan bahkan ada satu atau dua orang yang mungkin semester 1 ya kuliah. Ya benar ya Yun ya. Ada yang ini kuliah semester 1 nanti bulan Agustus ini. Oke, ya. Jadi kebanyakan adik-adik di sini kan sudah remaja. Nah, tentu tidak asing lagi dengan topik ini karena di sekolah ya, terutama di sekolah ya, itu adik-adik sudah sering sekali kegiatan mendengar dan ada guru yang mengajar. Nah, pada siang hari ini Pak Yuda ingin berbagi sedikit tentang teknik atau cara mendengar ya. Terutama ketika kita mendengar ajaran Dharma, nah bagaimana seharusnya kita bersikap. Namun teknik yang nanti Pak Yuda ingin berbagi pada siang hari ini, itu bisa diterapkan di mana saja. Tidak hanya pada waktu di wihara, ketika mendengar ceramah, tapi bisa juga diterapkan di sekolah, di keseharian, ketika berkumpul dengan teman-teman, bagaimana cara kita mendengarkan teman-teman ini ngobrol apa sih, kita berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian, kita belajar untuk sabar, tidak menginterupsi, menyela, kita dengarkan terlebih dahulu, apa sih informasi yang sedang dibicarakan. Nah, itu ya. Oke, langsung saja. Saya klik. Ya. Judulnya keren sih ya dalam bahasa Inggris, Deep Listening, The Practice of Listening the Dharma. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, praktek mendengarkan Dharma. Nah, deep listening-nya ini mempunyai makna yang luas. Saya terjemahkan mendengarkan disertai dengan perhatian seksama. Ya. Pada siang hari ini, Pak Yuda sebetulnya ingin berbagi secara teorinya terlebih dahulu. Bagaimana mendengarkan Dharma itu secara teori. Nanti di kemudian hari, setelah adik-adik mendengarkan teorinya pada siang hari ini dengan seksama, barulah nanti memiliki pengetahuan teori, nanti akan dipakai. Bagaimana prakteknya di keseharian. Karena waktunya terbatas, jadi pada kesempatan hari ini Pak Yuda hanya berbagi tentang teorinya terlebih dahulu. Ya. Oke. Jadi sebetulnya gambar ini tidak asing bagi adik-adik yang remaja di sekolah. Ya, gambar yang ini nih, ya, tidak asing. Mendengar ada gurunya, kemudian mendengar dengan baik di kelas, dan sebetulnya teknik metode yang akan Pak Yuda bagikan pada siang hari ini tidak hanya berlaku atau untuk adik-adik remaja, para orang dewasa pun, seperti gambar di bawah sebelah kanan ini, kanan bawah, itu orang dewasa pun juga perlu memiliki teknik semacam ini. Mereka nanti akan menggunakannya di pekerjaan, ya, bekerja sama dengan teman-temannya, di komunitasnya mereka. Jadi teknik mendengar yang akan Pak Yuda share, berbagi pada siang hari ini, itu sangat berguna, tidak aja untuk remaja, tapi juga untuk orang dewasa. Ya, manfaatnya banyak. Jadi kalau topik mendengarkan Dharma yang pada siang hari ini yang Pak Yuda ingin berbagi, yang pertama yaitu tentang manfaatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangkitkan hormat kepada guru yang mengajar Dharma, ya, terutama tentang ajaran Dharma, ajaran Sang Buddha. Bagaimana kita harus membangkitkan hormat. Kemudian yang ketiga, bagaimana metode atau caranya untuk mendengar. Nah, di sini ada nanti kita mengenal yang namanya 3 jenis wadah. Wadah itu bisa mangkok, bisa cangkir, ya. Kemudian ada 6 jenis anggapan. Nanti kita lihat nih apa yang dimaksud dengan 6 jenis anggapan. Nah, yang pertama
tentang manfaat dari mendengar. Nah, ini ada ini Pak Yuda dapat dari internet dalam bahasa Inggris. Knowledge is the power. Ya, pengetahuan adalah merupakan kekuatan. Nah, kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu karena pertama kali kita dapatkan dari mendengar. Gitu. Contoh yang paling gampang deh, itu adik-adik di sini kan suka main game. Ya, main game. Nah, coba adik-adik renungkan. Pengetahuan main game, ini kan knowledge ya. Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan main game. Pengetahuan main gamenya didapat dari mana? Nah, tentu pengetahuan main game itu didapat dari belajar, mendengar, ya, mendengar dengan seksama, mendengar dari teman, belajar dari internet dan sebagainya, agar bisa memainkan game yang disenangi itu, gitu. Dan nanti akan mendapatkan kemahiran, the power, kemahiran untuk bermain game. Nah, kemarin waktu di sesi yang minggu-minggu yang lalu, itu Pak Yuda kan sharing bahwa bermain game dengan penuh kebajikan. Bagaimana caranya? Salah satunya kegembiraan bermain game itu bisa dipersembahkan kepada Triratna. Jadi kegembiraannya itulah yang bisa dipersembahkan kepada Triratna. Nah, itu salah satu bagaimana kita mengumpulkan kebajikan melalui permainan game. Ya. Pada siang hari ini Pak Yuda ingin berbagi bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dengan mendengar. Ya, itu. Jadi kalau kita adik-adik lihat manfaat mendengar, terutama mendengar dharma ya. Tadi Pak Yuda katakan kan sebetulnya mendengar ini kan bisa untuk remaja, segala usia, orang dewasa, bisa di kelas, sekolah, di tempat kerja bagi yang sudah dewasa dan bekerja. Jadi mendengar dharma ini sangat luas. Pak Yuda kutip cuma 2 poin saja manfaat dari mendengar. Sebetulnya manfaatnya banyak sekali. Ya. Ditemukan di Sutta dan Sutra, itu ajaran Sang Buddha tentang manfaat mendengar itu banyak sekali. Di sini, salah satu manfaatnya adalah merupakan jembatan penghubung. Ya. Contoh tadi kalau adik-adik suka main game, informasi bagaimana bermain game dan bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana memenangkan game itu dan sebagainya, itu kan disampaikan dari pengajar atau dari seseorang, teman misalkan, kepada adik-adik sebagai pendengar. Bagaimana informasi bermain game itu, misalkan, itu bisa tersampaikan. Itu nanti informasi-informasi itu bagaikan nasihat yang berharga, diterima agar bisa bermain game dengan baik dan bajik. Ya. Nah, di sini khususnya kita tinggalkan dulu bermain gamenya. Contoh yang lain di sini lebih khusus dalam hal mendengarkan dharma. Nah, dharma ini sangat penting karena ketika adik-adik nanti memiliki pengetahuan dharma ini akan menjadikan adik-adik lebih berbahagia, ya, lebih berbahagia nanti, bisa mendapatkan kebahagiaan dan lebih baik nanti. Nah, pengetahuan dharma ini kalau direnungkan itu kan berasal dari seorang yang mengajarkan dharma itu kepada kita sebagai pendengar. Jadi sebetulnya mendengar itu sendiri itu sebagai jembatan antara pengajar dan pendengarnya, sehingga mendengar nasihat-nasihat yang berharga itu bisa diterima dengan baik oleh adik-adik. Ya. Terimanya dengan baik, ada kata baik di sini. Nah, nanti nasihat-nasihatnya yang berharga itu setelah diterima dengan baik, itu akan menjadi suatu rekaman. Nasihat-nasihatnya dari sang guru itu akan bermanfaat, disimpan di dalam pikirannya, memorinya adik-adik, itu nanti akan bermanfaat di masa depan. Rekaman, nasihat, nanti ini akan menjadi suatu keahlian dan kemahiran yang nanti bisa dipakai di masa depan. Contoh deh, ketika guru mengajarkan matematika, misalkan, berhitung, misalkan. Dulu adik-adik ingat kan ketika di SD diajari berhitung. Nah, rekaman atau manfaat atau nasihat untuk berhitung itu ternyata bermanfaat di masa depan ketika adik-adik di SMP. Nanti pelajaran berhitung itu akan bermanfaat juga ketika di SMA dan di perkuliahan.
Jadi mendengar tentang suatu pengetahuan, misalkan pelajaran berhitung, bermain game, terutama pada siang hari ini Pak Yuda menekankan tentang bagaimana mendengarkan Dharma dengan baik, itu mendengar itu diibaratkan sebagai jembatan. Tanpa jembatan, tanpa adanya jembatan, informasi, nasihat yang berharga itu nggak akan tersampaikan. Gitu. Kalau nggak tersampaikan, nanti itu tidak akan bisa dipakai di masa depan, tidak akan bisa bermanfaat di masa depan. Namun sebaliknya, adik-adik sudah mendapatkan beberapa contoh tadi, pelajaran berhitung misalkan, ya, itu bermanfaat ternyata. Di SD dipakai, di SMP dipakai, nanti di kuliahan juga akan dipakai. Nah, terasa akan manfaatnya. Nanti di pekerjaan itu juga akan dipakai, gitu. Ya. Nah, selain itu, manfaat mendengar itu bagaikan cahaya pelita. Jadi kalau adik-adik memasuki ruangan yang gelap, ya, ruangan yang gelap itu adik-adik tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya satupun. Jadi semuanya gelap. Walaupun di ruangan itu misalkan terdapat benda-benda, misalkan ada meja, kursi, lemari, televisi, dan sebagainya, namun adik-adik tidak bisa memanfaatkan benda-benda itu karena adik-adik tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Ya, jadi walaupun adik-adik seseorang yang cerdas, ya, karena cerdas, tapi karena memasuki ruangan yang gelap, sehingga kecerdasan adik-adik tidak bisa memanfaatkan benda-benda di ruangan yang gelap itu. Gitu. Jadi di sini cahaya pelita itu bagaikan cahaya belajar, cahaya mendengar. Nah, cahaya mendengar ini nanti kita, adik-adik, saya, teman-teman, nanti dengan cahaya belajar ini, karena kegelapannya sudah diusir dengan adanya cahaya itu, adik-adik nanti bisa melihat, oh ternyata ruangannya besar ya, oh ternyata ruangannya indah, oh ternyata ada kursi, ada lemari, ada televisi, ada cangkir, dan sebagainya. Nah, adik-adik bisa memanfaatkan benda-benda itu. Ya. Memanfaatkan benda-benda itu artinya adik-adik nanti dengan cahaya mendengar, belajar, itu nanti adik-adik bisa membedakan antara yang baik, dan mana yang buruk. Tentu adik-adik kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, tentu adik-adik akan mengerjakan hal-hal yang baik, bukan mengerjakan hal-hal yang buruk. Ya. Nah, cahaya belajar ini nanti karena sering dikerjakan, sering diulang-ulang, itu nanti akan timbul mata yang melihat ruangan yang bercahaya itu tidak gelap lagi, itu artinya mata kebijaksanaannya sudah muncul. Ya. Di sini Pak Yuda menggunakan mata kebijaksanaan ini untuk mempelajari Dharma agar berkembang. Dengan mempelajari Dharma, kemudian membedakan baik dan buruk, nanti adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan. Dan nanti perilaku dan pikiran batin adik-adik nanti akan menjadi semakin baik dan mendapatkan kebahagiaan di masa mendatang. Nah, satu hal lagi, sebetulnya cahaya pelita mendengar yang nanti akan menghasilkan mata kebijaksanaan, itu dinamakan kekayaan karena mendengar. Kekayaan mendengar ini informasi, nasihat yang berharga tadi itu, rekaman-rekaman berupa kemahiran dan keahlian yang sudah dimiliki karena mendengar dengan baik, pelajaran berhitung misalkan, itu tidak dapat dicuri. Ya. Jadi ini merupakan kekayaan, beda dengan kekayaan harta benda, misalkan contoh uang itu bisa hilang dicuri, handphone, smartphone, dan sebagainya, itu merupakan harta benda kekayaan yang bisa dicuri, hilang. Sedangkan mendengar informasi nasihat berharga itu tidak dapat dicuri. Ya. Jadi ini merupakan kekayaan yang sangat-sangat bermanfaat. Itu. Nah, tentang kekayaan mendengar yang tidak dapat dicuri, itu nanti mungkin bisa dijelaskan tentang ini nih. Nah, 7 kekayaan Arya. Ya. Jadi berkat mendengar, nanti adik-adik nanti keyakinannya tumbuh,
moralitasnya tumbuh, kemurahhatiannya tumbuh, pembelajarannya nanti akan meningkat, kemudian rasa malu untuk berbuat hal-hal yang negatif, ya, jangan berbuat negatif, karena nanti akan mendatangkan ketidakbahagiaan. Dan bahkan adik-adik nanti akan menjadi sungkan. Sungkan itu artinya, sudahlah jangan berbuat negatif, karena adik-adik nanti paham tentang perbuatan negatif. Akibat dari perbuatan negatif itu akan membuat adik-adik jadi menderita. Oleh karena itu, dengan pemahaman semacam ini, itu adik-adik menjadi sungkan untuk berbuat negatif. Dan tadi Pak Yuda katakan, ya, di yang sebelumnya, kekayaan mendengar, mata kebijaksanaan, cahaya belajar itu tidak dapat dicuri, ya, tidak dapat dicuri. Jadi di sini nanti hal-hal yang tidak dapat dicuri itu ada 7 kekayaan Arya. Nanti ini bisa dijelaskan di kemudian hari. Ini topik yang sangat bermanfaat untuk sebagai modal atau bekal yang dibawa oleh adik-adik masa remaja hingga nanti dewasa, nanti berumah tangga, bersosialisasi, komunitas dengan teman-temannya, nanti 7 kekayaan ini sangat penting untuk dimiliki. Dan ini tidak bisa dicuri. Ya. Nah, tadi Pak Yuda katakan ini materi yang kedua. Tadi setelah manfaat mendengar, bagaimana kita mendengar ajaran Dharma, sekarang ketika mendengar ajaran, kita perlu membangkitkan hormat pada guru dan membangkitkan hormat pada ajaran itu. Tentu kepada guru, itu karena guru yang memiliki nasihat-nasihat, informasi yang berharga tadi itu. Makanya kita harus hormat terhadap guru yang memiliki nasihat berharga tersebut. Dan terhadap ajaran Dharma itu sendiri. Karena ajaran Dharma itu nanti akan membawa berbagai macam kualitas-kualitas yang baik, yang mana adik-adik nanti akan mendapatkan kebahagiaan ketika mempraktekannya. Jadi di sini ada beberapa hal, Pak Yuda akan cepat saja di sini. Jadi ketika kita mendengar itu harus pada saat yang tepat, contohnya pada siang hari ini, gitu. Kemudian ketika saat yang tepat, misalkan ketika adik-adik tidak di situasi atau kondisi yang sedang mengerjakan hal-hal yang lain. Ya. Kemudian ketika kita mendengar Dharma, kita harus membangkitkan rasa hormat, berperilaku sopan santun, bebas dari sikap kemarahan, bebas dari sikap meremehkan. Meremehkan ini maksudnya menghindari sikap yang sombong salah satunya. Gitu. Contoh misalkan adik-adik mungkin pernah mendapatkan contoh-contoh di kelas sekolah misalkan. Meremehkan guru yang mengajar di kelas. Mungkin karena sikapnya yang kurang baik dan sebagainya. Nanti ada itu Pak Yuda nanti di slide berikutnya. Ya. Jadi ini tidak, kita hindari sikap sombong dan meremehkan terhadap guru maupun ajaran Dharma. Kemudian ketika kita mendengarkan Dharma, kita harus berniat untuk mempraktekannya. Karena dengan mempraktekannya tadi di awal-awal kita akan mendapatkan manfaat dari mendengarkan ajaran Dharma. Banyak tadi manfaatnya. Ya, Pak Yuda tadi cuma mengutip dua, yaitu sebagai jembatan dan sebagai cahaya atau pelita. Di sini berniat untuk mempraktekkan agar mendapatkan kebahagiaan, itu salah satunya yaitu menghindari sikap untuk mencari-cari kesalahan. Jadi kita mencari-cari kesalahan dari guru itu, kita mencari kesalahan-kesalahan dari ajaran Dharma. Nah ini adalah sikap yang berlawanan dengan mempraktekkan. Kalau kita mempraktekkan itu artinya kita yakin terhadap gurunya dan yakin terhadap ajaran Dharmanya. Ya, oke. Nah, tadi ada satu contoh, mungkin adik-adik pernah meremehkan guru yang di kelas, di sekolah, dan sebagainya. Nah, itu harus dihindari. Ya. Kenapa harus dihindari? Ingat, guru adalah mereka yang telah berjasa menyampaikan informasi, nasihat-nasihat yang berharga untuk adik-adik, sehingga adik-adik bisa mendengar dengan baik dan mendapatkan manfaat keahlian, contoh tadi pelajaran berhitung. Ya. Jadi guru harus dihormati, karena dari mereka itu kita mendapatkan
keahlian, dan nasihat-nasihat yang berharga. Nah, seperti ini nih. Ini orang dewasa aja serius nih ketika di kelas. Ya. Ini gambar kartunya juga nih, sampai matanya membelalak ini, memperhatikan gurunya. Ya. Belajar dengan seksama, penuh perhatian. Nah, kenapa aku harus hormat kepada guru? Tadi contohnya guru di kelas. Kepada guru di kelas saja, guru di sekolah aja kita harus hormat, adik-adik harus hormat. Ya. Bahkan contohnya Pak Yuda pun setelah lulus dari SD, Pak Yuda masih hormat terhadap guru-guru SD, yang mana dulu Pak Yuda pernah diajar oleh guru-gurunya Pak Yuda ketika di SD. Ketika Pak Yuda berjumpa dengan guru-guru tersebut, Pak Yuda memberi salam, membungkukkan badan terhadap guru-guru Pak Yuda ketika semasa SD. Kenapa? Karena berkat mereka, guru-guru SD itu, Pak Yuda mendapat pelajaran berhitung, dan pelajaran berhitung itu masih Pak Yuda pakai hingga saat ini di pekerjaan dan sebagainya, dan itu sangat bermanfaat. Oleh karena itu di sini itu tadi contohnya guru SD, guru kelas. Nah, di sini Pak Yuda menekankan kepada guru dharma. Guru dharma ini tidak saja memberikan nasihat-nasihatnya untuk kehidupan kita saat ini. Nasihat-nasihatnya dari guru dharma itu termasuk Sang Buddha juga termasuk guru dharma ya. Itu nasihatnya Sang Buddha itu tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini saja. Nasihatnya Buddha itu justru nanti juga akan bermanfaat di kehidupan-kehidupan mendatang. Dengan mempraktekkan nasihat dari Buddha, nanti adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan, tidak saja kebahagiaan di hidup saat ini, tapi jangkauannya lebih luas, yaitu di kehidupan-kehidupan mendatang, adik-adik juga akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan juga. Jadi guru dharma ini luas ya, tidak hanya termasuk Sang Buddha, ini juga merupakan guru dharma. Nah, kenapa kok harus hormat kepada guru dharma? Misalkan tadi, kita bisa menganggap guru dharma itu memiliki kekurangan. Dengan demikian, dengan kekurangan-kekurangan itu, kadangkala kita sebagai murid, kita meremehkan. Nah, tadi Pak Yuda share, berbagi, kalau kita ingin mendapatkan informasi yang berharga dari seorang guru, kita harus hormat dan hindari untuk meremehkan. Nah, salah satu contoh meremehkan di sini adalah misalkan guru itu misalkan tingkah lakunya kurang bagus, moralitasnya tercemar. Atau guru itu misalkan berada di kelas sosial yang lebih rendah. Misalkan guru itu misalkan masuk di kategori keluarga yang miskin misalkan. Nah, kita jangan lihat status miskinnya, tapi kita melihat ternyata guru walaupun miskin, guru tersebut memiliki kekayaan berupa nasihat-nasihat yang sangat berharga yang bisa diberikan kepada murid-muridnya, yaitu kita semua sebagai murid, kita bisa menerima nasihat yang berharga itu. Jadi kita jangan meremehkan status sosialnya, tapi kita harus lebih menghargai nasihat-nasihatnya yang berharga itu, yang nantinya akan membuat kita menjadi seseorang murid yang ahli berkat nasihat-nasihat dari guru tersebut. Kemudian misalkan kita juga bisa meremehkan penampilan fisiknya guru itu yang tidak menarik. Nah, ini harus kita hindari juga, ya. Kita jangan lihat penampilan sang guru yang tidak menarik. Kita lebih perhatikan nasihat-nasihatnya yang lebih berharga tersebut. Kemudian cara bicaranya, kadang-kadang ada guru-guru yang cara penyampaiannya kurang bagus. Kita jangan fokus dan memperhatikan penyampaiannya yang kurang bagus. Tapi kita alihkan pandangan kita, alihkan perhatian kita kepada isi dari ucapan-ucapannya, isi dari nasihat-nasihatnya guru itu, agar kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari nasihat tersebut. Atau mungkin ada intonasinya yang tidak merdu. Nah, kita jangan fokus juga ke suaranya yang tidak merdu. Ya. Namun kalau tadi Pak Yuda katakan, guru dharmanya kalau ini berupa Sang Buddha, nah Sang Buddha sudah terbebas dari kesemuanya ini. Kalau Sang Buddha itu moralitasnya adalah agung, kelas sosialnya adalah kelas sosial Brahmana atau bangsawan, penampilan fisiknya yang sangat indah, ya, cara berbicaranya lemah lembut, dan suara intonasi dari Buddha itu adalah sangat merdu. Ya. Nah, kita harus memiliki, sekali lagi, ini adalah contoh-contoh
yang mana bisa timbul di dalam pikiran kita sebagai murid, kita bisa meremehkan sang guru. Dan inilah yang harus kita hindari untuk meremehkan kepada guru tersebut. Ya, mousku macet. Nah, teman-teman dan adik-adik, ketika kita mendengarkan dengan seksama, ada skalanya kita bisa tertidur seperti ini. Nah, ini ada gambarnya tertidur ini. Ya, ini tidurnya alamiah. Atau ketika kita di kelas, jangan kita mengingat gambar yang di sebelah kanan bawah. Wah, nanti main game gitu. Atau kita pegang smartphone kita mainan smartphone atau WhatsApp atau Line, lagi chatting dan sebagainya, mengabaikan guru yang di depan. Nah, ini adalah topik yang ketiga yang ingin Pak Yuda berbagi. Bagaimana cara mendengar dengan baik? Jadi cara mendengar yang baik itu adik-adik harus menghindari 3 kesalahan wadah. Ada 3 wadah yang jangan ditiru ketika kita mendengar. Ya. Apa itu yang pertama? Yaitu wadah, mangkuk, atau cangkir itu terbalik. Adik-adik tentu tahu kan mangkuk yang terbalik? Atau wadah yang terbalik, cangkir yang terbalik. Cangkir yang terbalik itu tidak dapat diisi oleh informasi berupa air yang masuk ke dalam cangkir. Nggak bisa, karena terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya terbalik ini apa? Yaitu tubuh fisiknya hadir di kelas, namun pikirannya berada di tempat lain. Jadi contohnya misalkan tadi tubuhnya hadir di kelas, tapi pikirannya tertidur. Tapi pikirannya sedang memikirkan tentang game, atau lagi chatting, atau memikirkan hal-hal yang lain. Nah, ini harus dihindari. Kenapa? Karena kalau tertidur ya kita tidak menerima informasi yang berharga dari guru. Kalau pikiran kita adalah sedang memikirkan tentang game, memikirkan hal-hal lain, selain di kelas mendengar, itu kita kehilangan informasi yang berharga dari seorang guru. Ya, jadi tadi hindari ketika di kelas mendengar, ketika kita mendengarkan, hindari kita berperilaku sebagai wadah yang terbalik. Semestinya kalau tubuh kita hadir di kelas, pikiran kita juga hadir di kelas. Ya, Bante sering mengajarkan kepada adik-adik tentang mindfulness, tentang sati, tentang perhatian penuh, yaitu di mana tubuh kita di situ, pikiran kita juga berada di situ. Oleh karena itu, adik-adik kan sudah terbiasa ya dengan bunyi genta. Bunyi genta itu ketika adik-adik mendengar bunyi genta, suaranya masuk ke dalam telinga. Nah, telinga itu kan tubuh fisik. Tubuh fisiknya hadir di situ, kemudian kita memperhatikan nafas, perhatian terhadap nafasnya juga hadir pada saat itu. Nah, inilah cara mendengar yang terbaik, menghindar dari wadah, mangkuk, atau cangkir yang terbalik. Nah, kadangkala juga ada tipe-tipe, saya yakin nanti adik-adik setelah mendengar presentasi atau berbagi dari Pak Yuda ini, adik-adik jangan, saya yakin, Pak Yuda yakin nanti adik-adik terhindar ya dari 3 kesalahan wadah ini. Ada sikap yang tidak terbalik, artinya tubuhnya hadir di kelas, pikirannya hadir di kelas, namun motivasinya keliru. Nah, motivasi yang keliru ini ibarat adalah cangkir yang kotor. Nah, cangkir yang kotor itu seperti ini nih cangkirnya kotor, ya, cangkirnya kotor. Mestinya cangkirnya dibersihkan dahulu, gitu. Nih, cangkir yang kotor ini nggak bisa dipakai. Ini bekas cappuccino. Nah, nanti kalau kita ingin minum lagi di sini, itu karena cangkirnya kotor, minuman yang dituang ke dalam cangkir yang kotor rasanya tidak nikmat, gitu. Ya. Bagaimana caranya? Cangkir yang kotor ini dibersihkan terlebih dahulu. Artinya apa? Nah, adik-adik, tadi cangkir yang kotor itu ibarat memiliki motivasi yang keliru. Apa sih motivasi yang keliru? Tadi di awal Pak Yuda sudah kasih beberapa contoh-contohnya. Misalkan contoh meremehkan ajaran, meremehkan guru, ya. Terus mencari kesalahan-kesalahan dari guru, terus mencari kesalahan-kesalahan dari ajaran. Atau misalkan hadir di kelas, pikirannya juga mendengar dengan baik, tidak terbalik, namun tujuannya keliru ketika hadir di kelas. Misalkan contoh, ingin menyombongkan diri, bahwa adik-adik memiliki keahlian, adik-adik memiliki pengetahuan yang lebih
hebat dari gurunya, ya, itu juga merupakan motivasi yang keliru, menyombongkan diri. Jadi kita masih hindari perilaku cangkir yang kotor seperti demikian. Nah, jenis yang ketiga, adik-adik sudah berhasil menghindari wadah yang terbalik, berhasil menghindari wadah yang kotor. Motivasinya adalah motivasi yang benar, seperti cangkir yang bersih tadi itu, ya, seperti cangkir yang bersih ini. Namun ketika mendengarkan itu mangkoknya bocor, cangkirnya bocor. Apa maksudnya? Bocor. Bocor tentu di dasarnya bocor. Maksudnya apa? Ketika ya cangkirnya itu diisi penuh, diisi penuh seperti gambar ini, tapi karena di bawahnya bocor nih, itu. 1 hari berkurang, 2 hari berkurang, 3 hari berkurang, sudah seminggu isinya tinggal sedikit. Ini ibarat adik-adik misalkan di kelas matematika misalkan, atau di kelas pelajaran dharma di wihara, seminggu sekali di sekolah minggu, menerima pelajaran dari Bante. Diisi oleh Bante, pelajarannya dharmanya penuh, begini. Kemudian setelah seminggu lupa lagi, sampai minggu berikutnya ketemu Bante lagi ketika ditanya, apa pelajaran kemarin? Lupa Bante. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena di bawahnya adalah bocor. Nah, bocor ini maksudnya apa? Bocor itu maksudnya adalah pelajaran yang sudah didapatkan ya, dengan baik, tidak terbalik, motivasinya sudah benar, tidak kotor, ternyata tidak pernah diulang atau jarang-jarang diulang. Ya, karena jarang diulang, berarti rekamannya kurang kuat. Ingatannya, memorinya, rekamannya itu kurang kuat. Kalau rekamannya atau memorinya atau ingatannya kurang kuat, disebabkan karena jarang diulang, itu disebut pengetahuannya bocor. Itu seperti gambar cangkir yang tadi ini. Setelah diisi penuh, karena tidak pernah diulang, bocor berulang, bocor lagi, akhirnya habis sama sekali. Jadi bagaimana cara mempertahankan pengetahuan yang sudah kita dapatkan lewat mendengar? Itu adik-adik harus sering mengulang lagi. Pelajaran-pelajaran dari Bante, pelajaran-pelajaran di sekolah minggu, pelajaran-pelajaran di kelas, ya harus sering diulang. Bagaimana cara mengulangnya? Itu melalui praktek, harus dikerjakan. Karena dengan dikerjakan, nanti adik-adik menjadi mahir, menjadi ahli. Kalau sudah mahir menjadi ahli, itu artinya cangkir atau gelasnya tidak bocor lagi. Pengetahuannya berada di dalam pikirannya adik-adik ya selamanya. Karena sering dilatih dan sering dikerjakan berulang kali seperti itu. Nah, tentu masing-masing orang itu bagaikan gelas yang diisi gini. Oleh karena itu, di sini Pak Yuda menggambarkan gelas yang beraneka ragam. Ini menggambarkan bahwa masing-masing dari adik-adik memiliki kapasitas atau daya tampung yang berbeda-beda dari gelas ini. Ada yang gambarnya seperti ini, segitiga, ada yang segitiganya lengkung di bawahnya, ada yang modelnya begini, kurus lonjong, ada yang melebar, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu yang terbaik adalah yang memiliki cangkir yang memiliki daya tampung yang banyak, sehingga bisa menampung informasi yang lebih banyak. Namun adik-adik nggak usah khawatir, ya. Bahkan cangkir yang paling kecil pun, nah kalau di gambar ini cangkir yang paling kecil yang mana nih? Mungkin yang ini ya, yang kiri sebelah atas, ini daya tampungnya kecil. Walaupun daya tampungnya kecil, namun kalau dia bersih, motivasinya baik ketika mendengar, kemudian tidak bocor, maka isi dari cangkir ini itu sangat bermanfaat. Isi cangkir ini tetap bisa dipertahankan selama mungkin. Pengetahuan-pengetahuan itu akan bermanfaat selama mungkin, dan pengetahuan-pengetahuan itu akan menghasilkan nanti kebahagiaan-kebahagiaan, dan adik-adik akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari nasihat-nasihat yang ditampung di dalam cangkir ini, walaupun kecil, ya. Oleh karena itu, walaupun kapasitasnya besar, ini juga perlu dijaga. Artinya jangan sampai kotor, jangan sampai bocor dan sebagainya.
Kalau ada bocor harus segera ditambal. Dengan demikian, dan selalu adik-adik selalu bersemangat untuk mengisi cangkirnya itu dengan berbagai macam informasi dan keahlian. Mengisinya ini dengan apa? Ini adalah cara mendengar tadi, ya, mendengarkan berbagai macam informasi yang berharga, adik-adik mengisinya, mempraktekannya, sehingga menjadi suatu keahlian dan kemahiran yang bermanfaat di masa depan. Nah, ini bersesuaian dengan ini lain lagi, ya. Jadi gambarnya itu, ya, oke. Jadi dengan demikian nanti adik-adik akan berkembang, ya, grow up, akan berkembang, ya. Sehingga nanti adik-adik ketika start mendengar dengan baik, nanti kemudian akan setahap demi setahap bagaikan naik anak tangga begini, membawa segala macam informasi yang berharga. Ya, informasi yang berharga ini nanti akan bermanfaat bagi adik-adik di masa depan, ketika dewasa, ketika kuliah, ketika nanti sudah berumah tangga, di pekerjaan, dan sebagainya, menjadi ahli di pekerjaannya, dan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan di kehidupannya adik-adik nanti. Nah, Pak Yuda ingin berbagi satu hal lagi, ini nanti akan menjadi topik yang akan datang. Ya, tadi ada 7 kekayaan Arya. 7 kekayaan Arya tadi itu juga bisa menjadi topik yang akan datang ini. Kemudian nanti bagaimana cara mendengar yang berikutnya selain 3 wadah. Ini selain 3 wadah, nanti ada cara mendengarnya yang sesuai dengan 6 anggapan. Ini Pak Yuda sedikit saja berbaginya. Nanti mungkin di kesempatan yang lain Pak Yuda akan menjelaskan dengan panjang lebar. Jadi cara mendengar, bagaimana tadi kalau kita sudah bisa dengan cara 3 wadah, tidak terbalik, tidak kotor, dan tidak bocor. Nah, di sini ada teknik atau jurus teknik cara mendengar, yaitu yang dinamakan 6 anggapan. Yang pertama, ketika kita mendengar, kita harus menganggap bahwa diri kita sebagai pasien. Pak Yuda juga termasuk hingga usia yang sudah 50 tahun pun, Pak Yuda harus memposisikan sebagai pendengar yang baik, sebagai pasien. Mengerti bahwa ada sakit. Kalau sakit kan perlu kesembuhan. Nah, kalau perlu sembuh, itu caranya harus mendengar ajaran. Mendengar ajaran itu ibarat membutuhkan obat. Ya, adik-adik kalau sakit kan butuh obat di nomor 2. Kan butuh obat, ya. Obatnya adalah ajaran Dharma, nasihat-nasihat yang berharga dari Sang Buddha. Agar apa? Ketika sakit, kemudian menemukan obat, berharap agar nanti dengan obat itu agar sembuh. Sembuh ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan manfaat dari cara mendengar Dharma agar mendapatkan kebahagiaan, sembuh. Supaya adik-adik tahu bahwa kalau sakit itu butuh obat. Namun kan tidak bisa meminum obatnya sembarangan, sehingga adik-adik membutuhkan yang namanya Sang Buddha, guru yang mewakili Sang Buddha, guru Dharma, yang bisa memberikan nasihat-nasihatnya, itu ibarat dokter yang memberikan nasihat-nasihatnya dan membuka resep. Ya, resepnya, obatnya kan nggak boleh sembarangan, dan setiap orang kan sakitnya, walaupun sama-sama sakit flu, sama-sama sakit kepala, namun setiap orang kondisinya kan berbeda. Ada yang dibutuhkan dokter resepnya butuh resep yang dosisnya tinggi, ada yang dosisnya ringan, disesuaikan dengan orangnya. Nah, ketika sudah mendapatkan resep dokter, adik-adik apa yang dikerjakan kalau adik-adik sudah mendapatkan resep dari dokter? Tentu resepnya harus dibawa ke apotek untuk mendapatkan obatnya. Setelah sampai di rumah, obatnya harus diminum. Nah, meminum obat ini ibarat adalah mempraktekkan dharmanya. Setelah adik-adik tadi mendengar dharma, tidak cukup hanya mendengar. Mendengarnya itu harus diwujudkan dalam bentuk, dikerjakan dalam bentuk praktek. Ya, di sini praktek dharma. Ini ibarat meminum obatnya. Kalau resep dokternya ini hanya dibiarkan saja,
obatnya dibeli di apotek, resepnya diantar ke apotek, sampai di sini saja, nanti tidak akan mendapatkan kesembuhan. Jadi obatnya itu harus diminum. Setelah mendengar dharma, itu dharmanya harus dipraktekkan. Teorinya harus dipraktekkan. Teori yang didapat itu harus dipraktekkan. Nah, tentu ketika meminum obat, adik-adik kan bertanya kembali, apakah betul ya bisa sembuhnya? Gitu. Oh, ternyata banyak contoh-contoh orang-orang yang sudah sembuh. Di sini ada banyak para Arya atau para suci, dan bahkan Buddha pun itu telah sembuh dari penyakitnya. Penyakitnya adalah penyakit kilesa. Ya. Kilesa itu adalah sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita yang mengakibatkan penderitaan. Nah, Buddha sudah bebas dari penderitaan. Buddha itu sudah sembuh, bebas dari penderitaan. Sekaligus Buddha menjadi contoh bahwa beliau telah sembuh. Kalau teman-teman dan adik-adik ketika meminum obat, kemudian ada contohnya yang sudah sembuh, nah ketika meminum obat ini timbul keyakinan. Oh ya ternyata ada yang sembuh ya. Nah keyakinannya muncul terhadap obat, keyakinannya muncul terhadap dokter, keyakinannya muncul terhadap dokter yang mahir, nah memberikan nasihat-nasihatnya yang berharga itu. Ibarat seorang guru yang memberikan nasihat-nasihat yang berharga itu, muncul keyakinan. Ternyata ada yang sudah sembuh tuh. Nah, setelah adik-adik sembuh, adik-adik bisa berbagi resepnya kepada orang-orang lain, kepada teman-teman. Supaya apa? Dalam hal ini berbagi resep ini adalah berbagi ajaran Dharma yang sangat bermanfaat. Berbagi resep cara-cara mendengar yang bermanfaat agar apa? Teman-teman yang lain bisa mendengar dengan baik, dengan sesuai dengan nasihat guru, sesuai dengan cara-cara mendengar, teknik mendengar yang baik, supaya apa? Isi dari nasihat-nasihatnya itu, yaitu berupa dharma, itu bisa tetap lestari. Ya. Kalau resep-resepnya ini dibagi ke banyak orang, nasihat-nasihatnya ini dibagi ke banyak orang, hal-hal yang baik itu diajarkan ke banyak orang, itu kan seperti melestarikan ajaran dharma. Ya. Jadi ini 6 anggapan ketika kita mendengar, kita harus selalu ingat bahwa kita sebagai anggapan sebagai pasien, menganggap bahwa kita butuh obat, ajaran dharma, kita perlu nasihat dari seorang dokter, dari Sang Buddha, kita perlu meminum obatnya itu, kita menganggap bahwa ada contoh memang betul-betul Buddha itu telah sembuh, dan kita berbagi resepnya agar dharma itu lestari dan berkembang selamanya. Itu yang bisa Pak Yuda bagikan pada siang hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah ini, ya. Kesimpulannya. Jadi teman-teman nanti akan berkembang, grow up dengan cara mendengar, menggotong berbagai macam nasihat-nasihat dari guru-guru yang banyak. Gurunya nggak hanya satu, ya, gurunya banyak, informasi nasihat yang berharga, seiring setahap demi setahap menjalani kehidupan, akhirnya akan mencapai kesuksesan berkat mempraktekkan informasi dalam hal ini ajaran-ajaran Buddha untuk mendapatkan dan sukses mendapatkan kebahagiaan di masa mendatang. Itu yang bisa saya Pak Yuda share pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik maupun teman-teman bisa memakai sharing Pak Yuda pada siang hari ini.